Kalau kita bicara tentang air mata, tentunya kita paham bahwasanya Allah itu menitipkan air bukan hanya pada lautan. Allah itu menitipkan air bukan hanya pada samudra. Allah itu menitipkan air itu bukan hanya pada lautan, dan bukan hanya kepada sungai, dan bukan pula kepada danau. Tapi Allah juga menitipkan air di belakang mata kita, karena sesungguhnya Allah menitipkan air di belakang mata kita supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalnya dengan air mata itu, dan siapa yang paling buruk amalnya dengan air mata yang Allah titipkan di belakang mata kita. Jadi kalau kita melihat apapun yang ada dalam kehidupan kita itu, selalu kita kembalikan kepada ayat yang kedua surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah itu menguji siapa yang terbaik amalnya. Sama pula Allah itu kenapa kok menitipkan air bukan hanya pada lambung yang berubah menjadi kencing, kenapa bukan hanya pada sumur dan lautan, tapi Allah juga menitipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah titipkan air di situ? Di situ Allah ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat di antara manusia yang dititipi air di belakang matanya siapa yang terbaik amalnya dan siapa yang buruk dengan amalnya. Dari pengertian ini akhirnya kita paham berarti air mata itu bisa menjadi ibadah dan air mata bisa berubah menjadi dosa. Dan inilah yang kita harus pahami dengan ilmunya, supaya jangan sampai kita tidak ngerti bagaimana menjadikan air mata ini menjadi air mata kebaikan. Karena berapa banyak orang yang mereka dengan air mata yang dia miliki menjadi sebab kemurkaan Allah, air mata yang dia keluarkan menjadi sebab kebencian Allah, disebabkan karena dia tidak mau membaca petunjuk yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya, dan tidak mau mengkaji terhadap petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Banyak air mata itu yang tumpah tidak berdasarkan itu. Melihat percintaan yang haram, maka dia meneteskan air mata. Tapi ketika dia melihat perkara-perkara ketaatan, matanya kering, tidak pernah meneteskan airnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman, dia meneteskan air mata. Tapi urusan yang terjadi kepada kaum muslimin, dia tidak pernah kering air, tidak pernah basah air matanya. Ini termasuk air mata yang tidak dituntun dan tidak dibimbing oleh ilmu. Dan tentunya kita sedih kalau air mata yang Allah berikan pada kehidupan di belakang mata kita, lalu tidak kita ketahui bagaimana kedudukannya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Karena sekali lagi, Allah mengirimkan air mata ini yang sama-sama kita miliki, laki-laki dan perempuan, walaupun volume yang dimiliki perempuan dalam air matanya lebih banyak, tapi laki-laki pun memiliki air mata. Sekali lagi, Allah ingin menguji siapa yang terbaik dengan air mata yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.